Berarti ini nggak usah pakai homepage ini ya, saya delete aja ya, mic-nya tak matikan dulu. Nah, oke. Terus buat kelas baru, kalian kasih nama apa kemarin? Luas segitiga. Oke. Terus import material dan terus STF, berarti luas segitiga. Nah, kemudian dipanggil ya teman-teman ya, di my homepage-nya ini dihapus saja. Nah, berarti luas segitiga. Konsnya bisa dikasih bisa enggak sih, tapi kalau saya ya dikasih juga boleh. Katanya kalau misalkan dikasih cons itu ngaruh ke performa katanya, tapi ya enggak juga lah. Oke, kasih ya. Oke. Terus ini kemarin kita kayak bikin apa ya? Dua isian gitu ya, teman-teman ya. Oke, dua isian itu berarti ini saya kasih apa, teman-teman? Scaffold. Scaffold terus ada app bar. App bar. Terus ada title-nya. Title-nya berupa teks. Oke. Udah pertemuan kesekian. Ini kalkulator. Luas segitiga. Terus setelah app bar ada body. Saya wrap pakai center. Bebas ya, ini kalau mau kayak kalian pakai kontainer nggak apa-apa. Terus center, terus saya kasih kontainer gini ya. Pura-puranya ke bawah ya, teman-teman ya. Isian luas. Apa tadi luas segitiga? Alas dan tinggi. Oke, ini ya, isiannya berarti 2 ya. Berarti biar ke bawah pakai kolom. Nah, ini cepet aja lah. Ini udah dari kemarin ya. Terus ada text form field. Text form field ya. Text form field berarti butuh controller. Controllernya nanti dulu. Text form field ini atributnya apa aja? Apa aja, teman-teman? Text field apa text form field ya? Text field ya. Atributnya apa aja? Kontrolnya nanti dulu. Apalagi? Keyboard type. Browsing aja. Sebentar, biar standar ini ya, standar inputan ya. Flutter text field. Nah, text field. Nah, ini. Oke, ini di copy aja lah ya. Return size box text field saja. Ngambilnya berarti text field. Nah, ini. Tak copy aja nih. Kita copas saja ya. Nah, berarti passwordnya kan tidak perlu. Passwordnya tidak perlu. Obscure text ini apa, teman-teman? Kayak dia menghidden ya. Berarti nggak usah. Oke. Terus ini biar bisa ada marginnya, saya wrap pakai container. Berarti margin edge inset titik only
kok only, all aja ya, all 10. Nah oke, ini karena nanti dipakai, katakanlah ini untuk alas ya teman-teman ya. Ayo perhatikan sini dulu. Jadi, satu kontainer ini itu saya gunakan untuk isian alas. Nah, untuk yang tadi apa? Alas dan tinggi gitu ya. Yang tinggi kan sama saja. Itu berarti harus di reuse. Berarti ini saya kontrol X. Saya buat metode dulu. Misalkan apa? My text field. My text field. Berarti ini widget ya, tipenya widget. Terus return tadi dikopas saja titik koma. Nah, karena kita butuh dua inputan, berarti kita butuh dua controller. Walaupun widgetnya ini satu, ini nanti kan di reuse ya, tapi kita tetap butuh dua CTR. Berarti apa CTR-nya teman-teman? Text apa? Sambil dilihat ya. Editing controller CTR alas. Terus sama dengan text editing controller nih. Terus dikontrol D saja, berarti CTR tinggi. Nah, ini ya. Terus di sini berarti harus dibuat variabel text editing controller. Ini kalau di sini namanya global saja, CTR. Nah, gini ya. Nah, lalu di dalam text field-nya ini ditambahkan controller ya. Berarti terus CTR. Nah, ini. Nah, ini baru kita reuse. Ini kok seperti ini kenapa Pak? Karena nanti kan dia menerima ketika my text ini dipanggil, itu dia mengirimkan controller apa gitu ya. Nah, terus di sini di kolom tadi berarti saya panggil aja, berarti my text field. Nah, berarti ini misalkan alas, berarti CTR alas, good, koma, kontrol D aja, berarti yang bawah CTR tinggi, good, oke. Buttonnya kan cuma satu nih, berarti belum perlu di reuse. Untuk membuat button apa widgetnya? Elevated, yang udah tinggal pakai aja ya. On press-nya, nah on press-nya kayak gini. Terus child-nya bikin teks biasa aja. Nah ini calculate. Nah, terus setelah itu elevated button, koma, ada satu teks ya untuk menampilkannya, berarti teks. Nah, berarti ini luas. Gini ya, ini yang minggu lalu dulu, kurang lebih kayak gini. Oke, sambil saya debug. Ini kenapa sih ini nggak muncul? Berarti ini coba saya debug dulu. Nah,
Berarti kita nanti menghitungnya di sini ya teman-teman ya. Berarti 0,5. Kalian rumusnya gimana kemarin? Bener ya, setengah itu kan 0,5 kan? Dikali alas kali tinggi. Udah ini. Berarti ini tipe datanya adalah double. Sip. Jadi codingnya step by step ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kayak langsung sulapan gitu ya. Kita kan bukan pesulap ya, kecuali kalau kontrol A, kontrol C gitu. Nah itu sulapan itu, tiba-tiba jadi gitu ya. Jadi kalau ngerjain tugas itu step by step. Kita lebih appreciate codingnya sendiri. Mungkin sepengetahuannya dia, sepengetahuan kalian, tapi kalian bener-bener paham gitu ya, daripada kontrol A, kontrol C, kontrol V belas gitu ya. Butuh berapa menit teman-teman? Kontrol A, kontrol C, kontrol V. Kalian butuh kurang lebih sambil bener-benerin ya 2 menit lah ya. Tapi kalian 2 menit sacrifice 2 tahun. Kamu nggak ngerti apa namanya sampai kelas 12 nanti ya. Kontrol maksudnya gini, yang saya maksud itu kontrol A, kontrol C nganu loh ya, kasar loh ya. Harusnya kan harus dilihat dulu gitu. Mulai sekarang berarti tinggalkan kopas kerjaan teman. Itu lama banget ya. Oke, ini kayaknya di my text file-nya ini belum ada kayak hingga ya teman-teman ya. Itu berarti pakai apa? Label ya. Ini toh belum ada apa namanya isiannya. Berarti label itu di mana? Di sini. Oh bukan. Di dalam atribut decoration ya, label. Nah, labelnya berarti harus dibuat parameter string label. Nah, berarti di sini biar beda lah ya, my label gitu aja. Berarti my label. Nah, apa ini? Oh sorry. Oke, jadi labelnya itu my label. Nah, ada error? Ada ya, yang di bawah ya. Berarti koma. Ini yang atas berarti alas. Terus yang bawah berarti tinggi. Gampang toh. Ctrl S. Nah, betul ya. Oke, berarti saya untuk menghitung ini saya butuh variabel. Misalkan karena ada kemungkinan pecahan ya, berarti pakainya double double tanda tanya lah ya untuk apa null safety-nya itu luas segitiga atau hasil. Nah, nah ini dah koma. Terus di sini berarti luas hasil luas segitiga. Nah ini ya teman-teman ya, misalkan dari controller itu harus diparsing dulu ke dalam double.
Berarti caranya gimana? Karena isiannya ini, ingat ya, kalau saya ngetikkan di sini 5 misalkan, itu masih tipe datanya masih apa? Nah, lupa toh. Kalau saya ngetikkan langsung di situ, itu tipe datanya masih string, harus di parse menjadi double. Jadinya berapa? 0,5? 5,0. Oke, good. Itu ya. Siap. Berarti double alas sama dengan double titik parse ya. Berarti di dalam parameternya itu ada stringnya. Oke, berarti CTR apa tadi? Alas ya. Oke. Titik text titik to string. Nah, kontrol D saja. Berarti ini yang tinggi. Nah, berarti ini CTR tinggi. Nah, berarti hasil luas segitiga sama dengan 0,5 dikali ini loh rumusnya ini loh. Copy aja ya. Oh ya, X-nya di start. Nah, titik koma. Oh, ini ada satu lagi. Oke. Nah, ini ya. Terus setelah itu luas titik 2 plus hasil, ini kok salah ya, hasil luas segitiga variabel tidak boleh menggunakan, bukan tidak boleh sih, apa aturannya ya, berarti harus di rename dulu. Nah, oke. Berarti langsung keubah semua di sini. Hasil luas segitiga. Nah, to string. Nah, ini. Ada yang ini? Bisa nggak ini? Misalkan 5 kali 4. Berarti berapa? 20. 20 kali 0,5. 10 ya? Belum bisa. Apa yang kurang? Oke, good. Artinya kalian belajar. Berarti perhitungan ini harus di wrap menggunakan set state. Yes. Yang saya jelaskan minggu lalu. Berarti ini misalkan alasnya 7, tingginya 8. 7 kali 8 56. 56 bagi 2. Ya itulah. Ini masih skeleton ya teman-teman ya. Kalau stylenya nanti urusan kalian. Oke, ini pekerjaan minggu lalu. Ada perbedaan atau ada persamaan kurang lebih kayak gini ya. Ini bukan parse tapi try parse ya. Kalau dari parameternya mintanya sama ya. Coba ya. Errornya apa ini? Double can be assigned to. Oh, ini harus kalau try parse itu berarti harus menggunakan null safety. Ya, sama aja sih. It's okay, nggak masalah. Oke. Ada lagi?
Oke, kita ke pokok bahasan kita. Ini baru membahas minggu lalu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau dalam state management tidak boleh ada di dalam tampilan UI kita. Ini taruhlah saya ada tampilan UI gini lah ya. Tidak boleh ada perhitungan seperti ini. Tidak boleh ada logic sesuatu gitu ya. Tidak hanya logic tapi juga variabel ya. Variabel itu nggak boleh. Nah, pay attention ke sini ya. Ini saya ngambil dari Medium. Contoh apa ini teman-teman, state manajemennya GetX. Ini yang paling gampang banget. Jadi ini kalau kalian misalkan bikin project gitu ya, dapat order project gitu, Mas tolong bukain project, Mbak tolong bikinin project. Ya pokoknya cuma bisa kayak gini lah. Nah itu nggak jangka panjang, pakai aja GetX. Buang aja, dibuang ke samping dulu mas, nanti di ini taruh samping dulu. Nah, oke. Selain GetX ada state management apa? Ada provider, ada business logic yang disingkat apa? Bilog. Itu nanti karakteristiknya beda-beda. Kalau untuk project yang jangka panjang atau misalkan projectnya berkesinambungan gitu ya, nah itu bisa menggunakan bilog tadi, dikerjakan oleh banyak tim misalkan, itu kalian bisa pakai bilog. Oke, ini yang simple dulu ya. GetX bla 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 bla. Ini pakai bahasa Inggris, langsung saja ke cara penggunaannya. Implementation. Apa ini? Add the dependencies ya. Berarti add dependency itu PubSpec IAML. Berarti get. Ini tutorial ini itu nggak tahu latest version apa enggak ya. Coba kalian cek. GetX berapa teman-teman versi terbarunya? Gimana mas? Ya, gimana? Oke, ya. Berarti ngeceknya di mana nih teman-teman? Di GetX. Gini aja ya. Nanti akan dimunculkan di pub.dev-nya. Berarti di installingnya versinya 465. Nah ini ya. Berarti ini di copy aja. Dimasukkan kemana tadi? PubSpec titik YAML, naruhnya di mana kira-kira? Dependensi atau dev dependensi? Dependensi ya. Berarti diurutkan sama si temennya yang lain. Ini saya kontrol V aja. Nah ini. Kalau kayak gini boleh nggak? Nah gini boleh nggak? Nggak boleh karena alignmentnya harus pas, harus sejajar. Terus di pub get. Nah di synchronize now itu ya kalau mengingat masa lalu ya. Nah. Oke, ini di get dependency aja. Nah, oke, mas berarti masalah nginstal itu udah lah ya ini. Setelah itu import. Nah, importnya nanti dulu. How to implement code in Dart file, bla bla bla. In the main titik Dart, we will return
get material up, material app. Perhatikan dulu teman-teman. In the main titik dart, we will return get material app. Kalau yang sekarang tadi returnnya apa? Yang sekarang tadi ini returnnya apa? Main titik dartnya material app ya. Udah bener ya? Udah bener. Cocokkan aja. Terus title ada, ya kan? Theme ada juga. Home-nya oke ada. Terus di back show check banner ini apa? Tambahin aja lah ya. Oke, copy. Kalian websitenya ketemu nggak ini teman-teman? Saya tinggal ngetik aja sih medium get exploiter gitu. Nanti cari aja codingnya ini. Nah, terus enter. Nah, gini. Ini kan. Habis itu sebelum kalian mencoba sendiri ya, saya jelaskan dulu aja membaca tutorialnya. Nah, ini teman-teman yang poin pentingnya. Create a new dart file called bla 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 controller titik dart. Jadi untuk mengatur logikanya, metode ya, perhitungan metode. Apa teman-teman? Metode. Yang kedua tadi apa? Variable. Itu di dalam controller. Berarti saya harus bikin satu kelas lagi ya teman-teman ya. Perhatikan sih. Ini saya belum memperhatikan kerapiannya. Kalau nanti dalam project itu nanti dibedakan. Bikin satu package hanya untuk controller, satu package lagi untuk UI. Kalau sementara ini masih ngeblek semua, ngeblek apa ya? Nempel semua ya, nempel semua di lipnya ini. Gimana? Klik kanan, new dart file. Misalkan apa? Luas controller gitu aja ya. Kalian nanti ada luas macam-macam kan nanti. Ada luas apa namanya segitiga, ada luas persegi. Itu berarti taruh sini dulu. Oke. Ini ngikutin tutorial. Nah, ini. Kelas home controller, extendnya apa ini? GetX controller. Ya sudah, dikopas saja. Ini kopas yang saya maksud tuh ini. Berarti dibaca dulu, dipahami dulu. Loh, mana tadi? Oh, ini saya copy aja lah ya. Nah, ini saya copy dulu lah. Berarti ini jangan homepage controller. Berarti luas. Nah, luas. Nah, ini. Yang kon ini apa teman-teman? Line 4 ini apa? Ini adalah variabel ya. Kalau yang ini adalah, yang line 5 ini adalah metode. Metodenya kok aneh gini Pak? Metode itu kan kayak apa ya? Titik 2, kurung buka tutup, terus ada kurung kurawal buka tutup. Gitu gak sih? Ini namanya, ada yang tahu? Arrow? Yes, betul sekali. Arrow method. Nah, ini sebagai contoh kita ya, itu tak biarin dulu aja. Ada ada apa, itu tak biarin dulu aja. Jadi kesini dulu aja teman-teman.
Nanti bingung kalian. Ini kita remake ya, berarti ya, kita robah ya. Berarti ini tidak boleh terjadi seperti ini. Nggak boleh terjadi. Berarti di dalam controllernya itu variabelnya apa tadi? Luas segitiga. Luas segitiga ini saya sikat. Nah, dipindah ke controllernya. Terus, nah, ini. Ngikuti aja ya. Ini ngikuti aja dulu. Final. Nah itu final ya udah final. Terus kalau kalian perhatikan Finalcon 0 titik ada ekstensinya apa? OBS. Singkatan dari apa? Observe. Jadi variabel ini yang akan kalau ada perubahan nanti UI-nya itu secara automatically akan berubah. Kalau ini kayaknya integer ya teman-teman ya. Kalau double gimana? 0,0 titik OBS. Salah mas. Salah. Oh sama dengan. Sorry. Bener mas. Bener. Tapi kalau nggak tahu gimana caranya teman-teman tanya siapa? Mbah Google, Mbah Bart ya. ChatGPT. Sorry ya, saya pakai Bart ya. How to get X apa teman-teman? Double variables. Lah mikir saya. Kalau get X dia kayaknya automatically ke ini double. Dia terinisialis. Dia mestinya tahu kalau ini kayaknya Flutter doang deh. Apa ini ada nggak? Itu beda. Batasnya get X bukan. Salah. Delete. Nah, delete ya. Nggak apa-apa. Produk gagal. Nah, how to declare double variable ya in get X Flutter. Nah, berarti kalian kalau bahasa Inggris kalian oke itu ya, itu sangat membantu ya. Ini to declare double variable in get X you can use the following syntax, menggunakan RX double. Jadi apa namanya, bawah juga bisa. Oh berarti bener ya, kayak si siapa tadi bilang, si Penguin Aaron Eureka pakainya RX ya teman-teman ya, Rex apa, Rex double ya. Kalau string RX string. Apa nggak pakai .obs? Nggak pakai titik obs. Here is example how to declare double variable to change it. Kalau inisial value 0,0 titik OBS. Terus you can also declare without using RX. Berarti pakai 0 OBX boleh, enggak ya boleh. Tapi biarin keren pakai RX double. Nah, inisial 0,0. Ini ya. Terus tidak boleh ada apa tadi namanya, metode. Berarti metodenya saya buat di sini. Berarti luas segitiga. Nah ini. Nah kalau normal kayak gini ya. Ini apa ini?
Sambung. Sorry. Nah, ayo teman-teman, kita sama-sama ya. Luas segitiga membutuhkan dua parameter ya, tentunya ya. Berarti double alas, koma, double tinggi. Nah, ini. Berarti tinggal dihitung aja hasil luas segitiga sama dengan 0,5 dikali alas dikali double dikali tinggi. Oke. Set, ada error. Errornya apa ini? Oh, Karena namanya sama. Dot value pak. Hasil luas dot segitiga dot value. Bener, tunggu. Finalnya, bener itu hasil luas segitiga dot value titik value pak. Oh, oke. Sebentar. Ini ya teman-teman ya. Kalau variabelnya diisikan bener ya. Berarti ada titik value. Berarti luas segitiga titik value sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi. Berarti tidak sepenuhnya variabel terus di assign enggak ya? Harus titik value dulu. Begitu. Saya selesaikan dulu. Nanti kalian habis istirahat mencobanya. Videonya saya share. 9:30 saya ada Google Meet. Oke, berarti isu kedua yang kita nggak ngerti. Lah saya ngaksesnya ini gimana Pak? Gitu ya. Kita lihat di tutorial saja. Nah ini. First, we will create inside homepage. We will initiate home controller. Berarti di homepage-nya ya, di UI kelasnya itu bikin ini ya, controller ya. Ini dicopas saja. Nah, ini. Copas. Di UI-nya. Perhatikan saya. Berarti di ya sinilah ya, di sini. Des. Nah. Salah ya, berarti ini bukan homepage controller tapi luas CTR. Nah, get error. Berarti ini butuh import. ALT enter. Import saja. Berarti tunggu dulu, sabar. Berarti ini homepage controller jadinya luas controller. Putnya juga error. Get dot dart, kenapa? Ya itu yang get x ya, yang bawahnya get underscore itu Enggak ikut ya? Oh iya. Sip. Berarti get ya. Terus kita lihat tutorial lagi. For our count, we want the text widget to be updated with current count. Ini sebuah apa kuwi? Ya diartikan toh. Gara-gara Fania itu loh. We want the text widget to be updated. Perhatikan dulu di sini. Ini ada widget text di wrap pakai apa? Di wrap pakai OBX, observe X, nah itu sudah itulah pokoknya. Nah itu untuk mengakses variabelnya. Nah kan kita nggak cuman menampilkan Pak, tapi kita juga mau ngitung. Nah terus bawahnya ini. We will add floating button. We will call the increment method when the floating button is pressed. Nah, ini pura-puranya itu ada floating button. Ya Pak ya.
Terus on press-nya itu manggil method increment. Method increment itu yang tadi itu loh, yang arrow itu loh, yang apa singkat tadi loh. Berarti ya kita panggilnya apa tadi? Hitung luas segi 3. Nah, ini ya. Berarti controller titik increment. Berarti ini saya sikat ya yang tadi ya. Mana tadi? Lah. Nah, ini ya. Ini saya sikat ya berarti ya. Set. Nah, ini. Berarti ulangi ya, berarti kan ya. Saya ketika saya delete-nya ya. On press-nya ini kan kurung kurawal ini. Nah, ini tak sikat sampai tutup. Apa kurung itu kan. Sikat dus. Terus controller titik bukan increment. Apa tadi? Luas. Nah. Oke, tak delete sik. Lah ngene. Error ya? Error. Terus di sini minta 2 parameter yaitu alas dan tinggi. Tipenya adalah double. Berarti ini perhatikan dulu. Ini saya langsung saya langsung kirimkan kontrolernya CTR alas titik parse salah double titik parse kita nah gini aja ya. Terus CTR alas titik teks nggak usah to string sih sebenarnya ya to string lah nggak apa-apa lah, nggak ada bedanya sih. Gini mas, teks ini itu sebenarnya returnnya sudah string ya nggak apa-apa lah. Parsnya coba di method bisa kan? Apanya? Double dot parse di dalam luas segitiga. Di dalam luas segitiga mas. Itu kan dalam parameternya. Ya pas di luas controller beredar di dalamnya. Misalnya di dalam method luas segitiga nanti baru di parse. Jadi yang dimasukin string parameter bisa. Oh, mau dibuat variabel dulu misalkan. Gini aja nggak apa-apa. Parse di controllernya pak, kita cuma ngirim stringnya aja. Parsnya di controllernya. Nanti kita ngirimnya dalam bentuk string. Ngirimnya dalam bentuk string. Jadi di parse dalam controller. Boleh, kayak gitu boleh. Ini saya menyamakan yang tadi dulu, gitu ya. Biar kita samakan persepsi ya. Kita samakan sama yang tadi dulu. Terus tinggi berarti double titik parse berarti CTR tinggi titik teks. Nah, udah nih. Ini ada error nggak nih? Luas segitiganya error ya teman-teman ya. Berarti kita tidak bisa memanggil seperti ini. Masih ada variabel nggak ini? Ya ini kontrolernya sih. Sudah tidak ada lagi variabel-variabel. Terus ini tinggal kita tempel ya. Tempel hasil hitungnya ya. Caranya kayak tadi. Teksnya itu di wrap pakai OBX. Ini kopas saja. Karena kan cuman teks ya. Teksnya tak kopas nih. Nah, oke, stylenya hapus saja, nggak usah. Berarti mengakses variabel bukan kon ya teman-teman ya, tapi apa? Hasil luas segitiga yang ada Rx double-nya itu, Nah, ini. Titik value. Nah, ini.
Berarti ini cara memanggil metodenya, ini cara mengambil apa namanya teksnya ya teman-teman ya. Nah ini yang saya sebutkan pada pertemuan lalu, tidak lagi menggunakan set state. Dengan adanya wrap pakai OBX ini, dia akan langsung mengacu ke widget ini saja yang dirender ulang, gitu ya. Kalau set state kan satu page itu kemarin itu. Oke, coba di trial. Apa ini? Invalid double. Biarin dulu. Oke. Apa ini? Invalid double. Oh. Pakai driver saja pak, nanti habis itu pakai null check. Oh iya, double alas ya, mintanya double. Atau harus pakai toString? Coba kasih toString. Enter dulu ya. toString. Double titik parse, bener kan ya harusnya? Nggak usah pakai. Oh, iya benar. Invalid double. Apa ini teman-teman? Oh, Biar bisa ngomong apa? Kalau kok cons ya? kalau pakai cons dia kembali ya bukan hapus aja. Consnya saya hapus. Coba testing. Ada merah-merah yang lain bisa kan? Masih. Ada merah yang lain pak. Bukan yang gitu. Apa ini errornya? Coba cek di controllernya ya. Double alas kali tinggi. Titik value. Atau pakai try parse. Try parse. Gini. Error semua pakai try parse. Errornya apa ini? The argument double can be assigned to type. Berarti harus dibuat tanda tanya. Gini. Oke, ini ngikut. Nah, berarti ini gimana? Berarti ada null check. Gini. Tambahkan null check. Null check operator use on null value. Null check operator. Sebentar. Ini nggak perlu pakai null check sih. Tidak perlu pakai null check ya. Kita lihat, cek dulu tutorialnya. Increment, oke, ini sudah manggil increment. Caranya bikin metode kayak gini. Increment con titik value plus plus. Ayo solving. Ada yang bisa Cari merahnya dulu pak. ulangi stop dulu ya. Coba debug ulang. Bentar, saya kamar mandi dulu. Null check operator. Null check
invalid double. Ini udah diteras, udah dipar. Kalau aku sih ya, kalau cek itu aku tak pakai rules resep, nggak kayak dipaksa, tapi dipaksa kalau udah dicek baru itu kan nggak di Kenapa nyamuk error? Di free panas masih. kalau aku ini sih Oh, level text oke. aku dari kasih di sini Ini oh iya level text. Pak aku deh pak Masih error. tahu pak berapa Kenapa? di on price nya kan harus pakai metode On press-nya pakai metode. yang kayak itu loh ya pak yang ada forum habis itu pura-pura awal itu loh pak. Bentar. Ini tak komen dulu. Aku juga kayak gitu. Oh iya. Berarti caranya memanggil on press-nya ini salah ya. Berarti harus pakai yang gini. Terus gini. Kayak manggil tadi. Coba ya. Ngoding perlu dicoba-coba ya. Plastik rusak dikit kan. Rusak laptopnya meledak ya. Aduh, bawa jas. 9 kali 2 sing enak saya. 18 bagi 2 9. Ngoding gitu ya caranya ya. Yang pertama, jangan panik. Saya tadi error panik nggak? Enggak. Paling keringetan semua gini ya. Wah, gimana ini ya? Murid saya nanti gimana? Jangan panik, tenang. Ada lah, caranya ada lah. Dibantu dia tadi ya. Oke, gini ya caranya ya teman-teman. Cara memanggilnya seperti ini. Berarti salah sintaks lah. Kalau logiknya udah bener. Terus ini apa untuk memanggil hasil dari controller titik hasil luas ketiga. Berarti di dalam controllernya tadi. Iseng-iseng coba OBX-nya dihilangin, bisa nggak? Nggak bisa ya. Apa coba mau dicoba dulu nggak apa-apa. Jadi OBX-nya dihilangkan kayak apa gitu ya. Karena dia akan fungsinya ini ya teman-teman ya, perhatian dulu ya. Berarti widget yang dikenakan state management itu dibungkus pakai OBX. Ada pertanyaan sampai sini? Belum?
Bentar, ini tak stop sih recordingnya.